Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini ya judulnya ya. Untungnya Bapa tidak bersuara ya. Untungnya Bapa itu nggak bisa bersuara. Saudara-saudara, kalau Bapa itu bisa bersuara, itu berantakan ayat Alkitab di dalam Alkitab ya. Kalau Bapa itu bisa bersuara, maka ayat Alkitab itu berantakan. Kalau Bapa itu bisa berfirman, maka berantakan semua saudara-saudara. Saudara-saudara, setidak-tidaknya ada tiga ayat ya toh. 3 ayat yang dikira, sekali lagi ada 3 ayat yang dikira itu suara Bapa. 1, Matius 3 ayat 17. Ini sama dengan Matius 17 ayat 5 ya. Matius 3 ayat 17 itu sama dengan Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu dikira suara Bapa. Lalu ada satu ayat lagi di dalam Yohanes 12 ayat 28 ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Lalu ada terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini dikira suara Bapa. Ya, saudara-saudara, banyak orang dari non-Kristen tobat. Ya, katanya dengar suara, katanya dilihatin sosok gitu ya, atau didatengin dalam mimpi oleh sosok itu. Siapakah yang bersuara, siapakah yang datengin lewat mimpi itu? Yesus. Tidak pernah ada orang itu bersaksi ya, kami tadinya dari non-Kristen, sekarang saya percaya Yesus, terima Yesus karena saya dengar suara Bapa. Nggak ada. Saya tobat karena didatengin Bapa, dalam mimpi saya ketemu Bapa. Nggak ada. Yang ada adalah didatengin Yesus, ketemu Yesus, mendengar suara Yesus. Contohnya saya Pendeta Henry Tandianta tobat karena mendengar suara Yesus. Kamu ikut aku. Suaranya seperti guntur, persis seperti di dalam Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengar suara, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di ayat 29, orang-orang pada, ini suara apa ya? Suara apa ya? Suaranya seperti suara guntur. Ada yang bilang, oh itu malaikat lagi ngomong tuh gitu ya. Di ayat 30, Yesus menjelaskan, suara itu telah terdengar bukan karena aku, tapi karena kamu. Maksudnya apa ayat ini ya? Itu suara itu yang terdengar itu, aku sudah memuliakan, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Suara itu terdengar bukan karena aku, kata Yesus, tapi karena kamu. Maksudnya itu untuk bukti. Di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah terdengar suaranya. Yesus ingin ngasih tahu tuh suara itu bukan suara Bapa. Ya. Lalu suara siapa, Pak? Kan Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Lalu itu suara siapa? Jawabannya ada di 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21, yaitu suara Allah Bapa yang Maha Mulia, tak lain dan tak bukan suara Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu Allah? Betul, Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus Allah. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Yes. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus punya nama, Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus diutus oleh Yesus. Kalau 14:26 diutus oleh Bapa dalam namaku.
Kalau Yohanes 15:26, Roh Kudus kuutus, yang utus Yesus, ya. Berarti Bapa adalah kiasan Yesus. Kemudian Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi Yesus itu memang roh, ya. Untungnya Bapa tidak bisa bersuara. Ya. Ya, ayat Alkitab very clear, tetapi banyak orang Kristen sangat sangat ngotot dan keras hatinya mengatakan itu suara Allah Bapa. Betul, Allah Bapa, tapi Allah Bapa ini Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Siapa sih nama Bapa itu? Ya, Yohanes 17 ayat 11. Namamu yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Siapa itu? Yesus. Jadi nama Bapa siapa? Yesus. Sudah jelas gini kok. Bapa, muliakanlah Yesus. Ya kan jelas itu. Bapa, muliakanlah namamu. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Namamu siapa? Yesus. Bapa, muliakanlah Yesus. Lalu dari surga Roh Kudus menjawab, aku telah memuliakan Yesus dan aku akan memuliakannya lagi. Ya. Bapa adalah Bapa kiasan. Ketika Yesus jadi manusia, Bapa ini Bapa kiasan. Setelah naik ke surga, maka Bapa yang sering disebut-sebut di dalam kitab Alkitab adalah Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yesaya 9 ayat 5. Baik, Bapak Ibu Saudara, padat, singkat, dan clear. Untungnya Bapa tidak bersuara. Kalau Bapa bisa bersuara, maka berantakan seluruh Alkitab. Jadi suara yang terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku benar, adalah suara Roh Kudus. Sama dengan suara Bapa, muliakanlah namamu, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di dalam Yohanes 12 ayat 28 adalah suara Roh Kudus. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan, supaya Anda tahu, lu ternyata itu suara Roh Kudus ya Pak ya. Waduh, selama ini kami diajarin itu suara Bapa katanya. Ya salah, yang benar suara Roh Kudus. Makanya ikut sekolah Alkitab biar tahu hal seperti ini. Yang mau baptisan 11 Juli di Bandung, ya. Kemudian yang mau ikut debat 18 Juli lewat Zoom, ya. Silahkan daftar. Kristen dengan non-Kristen, 18 Juli Kristen dengan non-Kristen, 1 Agustus Kristen Al-Aqsa dengan Kristen Tritunggal, ya. Baik, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.